Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta Islam, sehingga kita masih merasakan karunia dan nikmatnya yang tiada henti. Seiring selawat dan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada hari ini kita akan mendengarkan kultum yang berjudul Manfaat dan Keutamaan Sedekah. Manfaat dan keutamaan sedekah itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu untuk menyucikan diri. Dengan menyedekahkan harta yang kita miliki, dosa-dosa orang yang bersedekah akan dihapuskan. Hal itu tentu jika dilakukan bersamaan dengan adanya taubat, yaitu memohon ampun kepada Allah untuk dihapuskan dosa apa yang telah pernah kita perbuat, dengan melakukan dan diiringi dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Lalu manfaat sedekah yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sedekah itu akan melipat gandakan pahala yang kita kerjakan, sebagaimana yang Allah telah berjanji bahwa sedekah itu akan melipatkan ganda pahala yang kita perbuat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 261, di situ jelaskan bahwa perumpamaan orang yang bersedekah itu ibarat menanam satu buah benih. Satu buah benih itu menghasilkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan menghasilkan 100 kebaikan. Selanjutnya, sedekah juga akan mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat, seperti membuka pintu rezeki dan akan mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat ganda pula. Jadi kita dalam bersedekah janganlah takut untuk menjadi miskin, karena dengan sedekah malah akan melipat gandakan kekayaan kita. Dan sedekah juga itu seperti alir yang mengalir dan pahalanya tiada henti. Makanya kita harus bersedekah untuk dengan ikhlas dan murni dari hati kita, karena sedekah juga itu adalah pahala yang jariah yang tiada henti sampai kita bawa ke dalam alam kubur. Selanjutnya, sedekah juga akan menghindar kita dari mara bahaya. Berhubungan dengan poin sebelumnya, maka sedekah ini akan menghindar kita dari mara bahaya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sedekah dapat menutup 7 pintu kejahatan dan bencana atau musibah tidak dapat mendahului sedekah. Jadi, sedekah ini akan menghindar kita dari mara bahaya. Biasakanlah diri untuk selalu bersedekah, khususnya apabila kita akan bepergian atau sedang ada suatu hal yang sangat penting dilakukan. Jadi kita usahakan, contohnya apabila kita ingin kerja, kita bersedekah dulu agar kita terhindar dari mara bahaya dan banyak mara bahaya lainnya, bukan hanya kecelakaan atau gempa bumi atau yang lainnya, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya. Sedekah sebagai jaminan di hari akhir. Maksudnya yaitu
dengan adanya sedekah, maka di hari kiamat kita akan terlindungi, mendapat naungan, ataupun di padang mahsyar nanti kita akan tahan dari panasnya matahari itu. Selanjutnya, sedekah juga terbebas dari siksa kubur. Dengan adanya sedekah, maka kita akan terbebaskan dari siksa kubur. Sedekah akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Selanjutnya, sedekah akan membuat kita meninggal dengan keadaan tenang. Iya, dengan sedekah maka kita akan meninggal dalam keadaan tenang, yang mana kita telah tenang membantu orang banyak. Dengan begitu, kita akan meninggal secara tenang tanpa beban atau dipersulit cara meninggalnya. Dan kita pun juga tahu bahwa sedekah itu adalah sedekah yang jariah, yang pahalanya akan mengalir terus hingga kita ke dalam kubur. Contoh sedekah jariah yaitu salah satunya sedekah kepada pembangunan masjid. Itulah yang lebih utama. Karena selama yang kita sedekahkan itu masih digunakan orang untuk berbuat kebaikan, maka pahalanya akan mengalir terus kepada kita sampai kita ke alam kubur. Nah, mungkin hanya itu sajalah kultum kita pada hari ini, dan akan kita lanjutkan apabila ada di lain kesempatan waktu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.